Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu sehat dan semangat dalam pembelajaran hari ini. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, silahkan kalian menuliskan nama dan kelas kalian pada kolom komentar di bawah ini. Kalau udah mengisi daftar hadir, Bapak persilahkan dulu nih untuk kalian berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini menyenangkan dan mudah dipahami ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kalian udah tahu belum kapan pemilu pertama diadakan di Indonesia? Kalau belum tahu, mari kita simak video pembelajaran ini sampai selesai. Jadi, pemilihan umum atau pemilu pada tahun 1955 itu adalah pemilu yang pertama di Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955. Tepatnya pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, pemilu tahun 1955 itu dilaksanakan dalam rangka memilih anggota-anggota parlemen dan konstituante. Konstituante sendiri adalah lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi negara. Dan dalam sistem yang digunakan pada pemilu 1955 ini adalah sistem perwakilan proporsional. Berdasarkan sistem ini, wilayah Indonesia dibagi menjadi 16 daerah pemilih. Tapi pada akhirnya daerah yang ke-16 Indonesia, yaitu Irian Barat, gagal melaksanakan pemilu karena pada saat itu daerah tersebut masih dikuasai oleh Belanda. Sebelum lanjut, kalian tahu nggak apa itu sistem perwakilan proporsional? Jadi sistem perwakilan proporsional merupakan sistem yang mengatur bahwa setiap daerah pemilihan nantinya akan mendapatkan sejumlah kursi berdasarkan jumlah penduduknya. Dengan ketentuan setiap daerah berhak mendapatkan jatah minimum 6 kursi untuk konstituante dan 3 kursi untuk parlemen. Nah, pada setiap daerah pemilihan tersebut, kursi akan diberikan kepada partai-partai dan calon anggota lainnya sesuai dengan jumlah suara yang mereka peroleh. Kemudian sisa suara akan digabungkan baik antara berbagai partai di dalam suatu daerah pemilihan. Kalau partai-partai bersangkutan sebelumnya telah menyatakan sepakat untuk menggabungkan sisa suara maupun digabungkan untuk satu partai di tingkat nasional. Sebelum kita masuk ke pelaksanaan pemilu, kalian harus tahu juga nih latar belakang diadakannya pemilihan umum pada tahun 1955. Jadi latar belakang diadakannya pemilu ada beberapa. Yang pertama, adanya revolusi fisik atau perang kemerdekaan menuntut semua potensi bangsa untuk memfokuskan diri pada usaha mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, ada pertikaian internal, baik dalam lembaga politik maupun pemerintahan cukup menguras energi dan perhatian. Yang ketiga, belum adanya undang-undang pemilu yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu. Undang-undang pemilu baru disahkan pada tanggal 4 April 1953 yang dirancang dan disahkan oleh Kabinet Wilopo. Selain itu, adanya dorongan untuk kesadaran untuk menciptakan demokrasi sejati. Nah, itu tadi latar belakang dilaksanakannya pemilihan umum pada tahun 1955. Jadi kita lanjut lagi ya ke pelaksanaan pemilu 1955. Sebelum pemilu 1955 dilaksanakan, pastinya ada proses pendaftaran terlebih dahulu. Proses pendaftaran ini bertujuan agar seluruh warga dapat memiliki hak suara yang sah sebagai pemilih. Nah, kalau pelaksanaan pemilu 1955 sendiri dibagi menjadi 2 tahap. Pembagian ini dilakukan berdasarkan tujuannya, yaitu tahap pertama merupakan pemilu untuk memilih anggota DPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 dengan diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Tahap kedua merupakan pemilu untuk memilih anggota konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. Pada saat itu, jumlah warga yang memenuhi syarat untuk masuk bilik suara adalah sebesar 43.104.464 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, sebanyak 87% atau sebanyak 37.875
jiwa telah menggunakan hak pilihnya dengan baik. By the way, kalian tahu nggak sih kalau pemilu sekarang itu anggota TNI dan Polri tidak boleh ikut berpartisipasi dalam pemilu loh. Beda nih dengan peraturan yang berlaku pada tahun 1955. Saat itu, anggota TNI dan Polri boleh menggunakan hak pilih mereka dalam pemilu. Menurut George, seorang sejarawan dan akademisi politik dari Amerika Serikat, pemilu 1955 itu sangat penting. Pasalnya, terlaksananya pemilu 1955, kekuatan partai-partai politik di Indonesia jadi bisa terukur dengan lebih cermat dan parlemen yang dihasilkan pun juga lebih bermutu. Hal ini dikarenakan wakil yang duduk di parlemen adalah orang-orang yang dipilih oleh rakyat, sehingga mereka memiliki lebih rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Jadi hasil pemilihan umum tahap 1 pada tanggal 29 September 1955 lebih dari 39 juta rakyat Indonesia memberikan suara di kotak-kotak suara. Hasil pemilihan umum yang pertama ini diikuti 172 kontestan pemilu 1955. Hanya 28 kontestan, 3 diantaranya perorangan yang berhasil memperoleh kursi. 4 partai besar secara berturut-turut memenangkan kursi, yaitu ada PNI sebanyak 57 kursi, ada Masyumi sebanyak 57 kursi juga, ada Nahdlatul Ulama sebanyak 45 kursi, dan Partai Komunis Indonesia sebanyak 39 kursi. Keseluruhan kursi yang diperoleh adalah sebesar 257 kursi. 3 kursi sisanya diberikan pada wakil Irian Barat yang keanggotaannya diangkat oleh Presiden. Selain itu, diangkat juga 6 anggota parlemen mewakili Tionghoa dan 6 lagi mewakili Eropa. Dengan demikian, keseluruhan anggota DPR hasil pemilu 1955 adalah 272 orang. Selanjutnya, hasil pemilu tahap 2, jumlah kursi anggota konstituante dipilih sebanyak 520. Tetapi Irian Barat yang memiliki jatah 6 kursi tidak ada pemilihan. Maka kursi yang dipilih hanya 514. Hasil pemilihan anggota Dewan Konstituante menunjukkan bahwa PNI, NU, dan PKI meningkat dukungannya. Sementara Masyumi meski dengan tetap menjadi pemenang kedua, perolehan suaranya merosot hingga 114.267 suara dibandingkan suara yang diperoleh dalam pemilihan anggota DPR. Jadi itu penjelasan Bapak mengenai pemilihan umum 1955. Seperti yang Bapak jelaskan bahwanya pemilu 1955 ini sudah mencakup latar belakang, landasan hingga pelaksananya. Jadi kalau kalian masih kurang mengerti dan ingin lebih jauh mengetahui pemilu 1955, kalian bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar di YouTube Bapak maupun di Google Classroom. Jadi, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak ada tugas untuk kalian agar kalian lebih mengerti lagi tentang pemilihan umum 1955. Yang pertama, tugasnya adalah sebutkan salah satu faktor menurut Harvard dana pemilu 1955 yang mencapai 479.891.729 rupiah. Itu terlalu mahal. Dan tugas kedua yaitu coba kalian analisis kelebihan dan kekurangan dalam pemilihan umum 1955 ini. Untuk jawaban dari tugas yang Bapak berikan, kalian bisa upload di Google Classroom. Karena kita memulai dengan doa, maka kita juga mengakhiri dengan doa. Silahkan kalian berdoa terlebih dahulu sebelum mengakhiri video pembelajaran ini.
Amin. Semoga pembelajaran hari ini dapat kalian simak dan dimengerti. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak ada berpesan kepada kalian agar kalian tetap menjaga protokol kesehatan yang berlaku dan menjaga jarak dan tidak berkerumun. Untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bapak ucapkan cuma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.